Shalom jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini Tuhan ingin menyapa kita dengan ucapan bahagia yang ke-10. Matius 5 ayat 12 berkata, "Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Bersukacita dan bergembira saat ada dalam penganiayaan, saat ada dalam penderitaan. Bagaimana mungkin penganiayaan yang dialami oleh para nabi seperti yang dikisahkan oleh Tuhan Yesus tentu disebabkan bukan karena mereka hidup tidak benar. Justru sebaliknya, penganiayaan itu diterima oleh karena mereka hidup dengan setia menyampaikan pesan Tuhan, hidup dalam kebenaran Allah. Sebut saja salah seorang nabi di dalam Perjanjian Lama yang bernama Yeremia. Dia harus menerima hukuman penjara, kelaparan, aniaya secara fisik karena tetap setia menyampaikan pesan Tuhan. Penganiayaan di masa kita hidup sekarang ini tentu berbeda bentuknya. Penganiayaan itu bisa berupa kita dikucilkan, tidak disukai sekitar kita, tidak mendapatkan promosi kenaikan jabatan karena tidak pernah mau kompromi dengan cara kerja yang tidak benar. Dalam hal ini kita pun mengalami kesusahan, penderitaan karena kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Apa yang menjadi kekuatan kita untuk terus setia kepada Tuhan? Bercermin dari ayat ini, para nabi tahu dan yakin upah yang menanti mereka bukan upah yang dijanjikan dunia, namun upah sorgawi yang menanti, upah yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka yang setia kepadanya. Demikian juga dengan kita, orang percaya di zaman sekarang ini. Saat kita setia dan sungguh-sungguh menjalani apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam 10 ucapan bahagia ini, kita pun akan mendapatkan upah yang Tuhan sediakan bagi kita. Upah yang kita peroleh yang pasti bukan penghargaan dari dunia. Bisa jadi itu bukan kedudukan, harta, nama baik, atau mungkin sebaliknya, kita diremehkan, kita direndahkan, tidak dihargai, namun Tuhan menghargai kita. Karena itu 10 ucapan bahagia ini ditutup dengan kebahagiaan yang mencapai puncaknya. Kalau sebelumnya dikatakan berbahagialah, berbahagialah. Ucapan yang terakhir ini bukan hanya berbahagia, bukannya diberkati, namun ada sukacita, ada kegembiraan yang penuh. Penerima Injil Matius saat itu sedang mengalami gejolak politik, sosial, ekonomi, dan agama. Mereka orang-orang percaya sedang menantikan kelepasan dari Tuhan di tengah ketidakpastian hidup. 10 ucapan bahagia ini sungguh merupakan kekuatan, penghiburan, sekaligus berkat bagi mereka. Hari ini kita pun menghadapi ketidakpastian. Kapan pandemi COVID ini akan berakhir? Bahkan kita bertanya, kapan pandemi ini akan meredah? Masa ini merupakan masa ujian sangat berat bagi iman setiap kita. Namun mari kita tetap setia hidup di dalam Tuhan. Tetap benar di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan kita, di dalam setiap langkah hidup kita. Karena ada kebahagiaan yang begitu berlimpah, bahkan ada upah yang sudah menanti kita. Orang-orang yang selalu hidup oleh iman kepada Tuhan sampai kepada akhir. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menopang dan melindungi serta menerangi setiap jalan hidup kita, terkhusus di masa yang sulit ini. Amin.